Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tonatan TV. Kali ini saya ingin membuka sebuah sejarah politik bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini, yakni tentang naskah dari Soekarno. Nah, maksud saya naskah pembelaan Soekarno pada waktu ia dipenjara di sebuah penjara di Bandung sebelum dia dipindahkan ke penjara Sukamiskin, yakni naskah pembelaan ini diberi judul Indonesia Menggugat. Dan dari naskah inilah mata internasional mengetahui bagaimana kejamnya penjajahan. Maka Indonesia atau yang disebut dengan NKRI yang saat ini memang anti penjajahan. Bagaimana naskah sejarah, bagaimana naskah pidato atau naskah pembelaan Soekarno yang sangat bersejarah bagi politik Indonesia ini. Monggo kita simak channel YouTube Tonatan TV, channel sejarah dan budaya. Soekarno, yang kemudian akrab dipanggil Bung Karno, merupakan pemuda kelahiran Blitar yang gagah berani dan menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bung Karno pernah ditangkap Belanda berkali-kali. Salah satunya, ia dipenjarakan di sebuah penjara di Bandung karena tuduhan ingin melakukan perlawanan atau merobohkan pemerintahan Hindia Belanda. Pada saat itu Bung Karno di dalam sel penjara menuliskan naskah pembelaannya yang kemudian menjadi geger dunia karena dunia mengetahui bagaimana kejamnya penjajah kepada negara kita. Indonesia Menggugat. Demikian naskah pidato yang disusun oleh Soekarno dalam sebuah penjara. Bung Karno yang baru saja mendirikan sebuah organisasi Perserikatan Nasional Indonesia dengan dua rekannya ditangkap karena tuduhan ingin berbuat makar pada pemerintahan Hindia Belanda. Maka naskah pidato itu pun atau naskah pembelaan itu dibacakan oleh Soekarno di depan hakim dan seluruh massa yang hadir, yakni dari anggota PNI dan juga masyarakat umum berjejal di pengadilan Belanda pada masa itu. Kemudian esoknya surat kabar memuat berita-berita tentang bagaimana kejamnya penjajah Belanda yang disebut dengan kolonialisme dan imperialisme. Di balik terali besi, Soekarno menulis naskah pembelaannya yang beralaskan kaleng yang dijadikan sebagai tempat buang air kecil dan buang hajat besar. Dengan bau yang tidak sedap itu, dialasi beberapa kertas tebal untuk menuliskan naskah pidato Indonesia Menggugat. Sedulurku sekalian, keberanian Soekarno dalam membeberkan bagaimana kejamnya pemerintah Hindia Belanda, terlebih persoalan pajak ini pada kaum marhen, dan menyalakan semangat kaum marhen itu dibacakan olehnya
Pertiwi. Tuan-tuan hakim, marilah kita dengan hati yang tenang dan tulus bertanya lagi. Adakah di sini bagi kami bangsa Indonesia yang disebut kemerdekaan cetak? Dalam hal ini adalah hak. Hak yang boleh kita jabarkan sebagai hak berserikat dan berkumpul. Amboi. Adakah di sini hak-hak itu? Bila mana kitab undang-undang hukum pidana masih saja berisi itu pasal-pasal mengenai penyebaran rasa kebencian yang bisa diulur-ulur sebagai karet, lebih elastis lagi mengancam keselamatan tiap-tiap pemimpin sebagaimana kami ini hari. Di mana hak pendigulan memberi kekuasaan yang hampir tak terhingga kepada pemerintah terhadap tiap-tiap pergerakan tiap-tiap manusia yang tidak ia sukai. Adakah di sini hak-hak itu? Kritik di muka umum gampang sekali mendapat teguran atau sopan. Tiap-tiap rapat penuh dengan spion-spion polisi. Hampir tiap-tiap gerak-gerik kita dibuntuti reserse kemana-mana, di mana gampang sekali diadakan larangan berapat dan rahasia surat. Seringkali dilanggar diam-diam, sebagaimana kami saksikan sendiri. Adakah di sini hak-hak itu? Di mana laporan spion-spion itu saja atau tiap-tiap surat kaleng sudah bisa dianggap cukup buat membuat penggerebekan di mana-mana, mengunci berpuluh-puluh pemimpin di dalam tahanan, menjerumuskan pemimpin-pemimpin itu ke dunia pembuangan. Sekali lagi, adakah di sini bagi bangsaku kemerdekaan cetak mencetak dan hak berserikat dan berkumpul itu? Di mana menjalankannya saja masih dialang-alangi oleh macam-macam alang-alang, diranjau oleh macam-macam ranjau yang demikian itu. Bila mana bangsa Indonesia yang mengadakan perlawanan radikal lantas saja dipandang berbahaya bagi keamanan umum. Di sini tak ada hak-hak itu, maka kemerdekaan itu tinggal namanya saja kemerdekaan. Hak itu tinggal namanya saja hak, dan lantas menjadi suatu omong kosong, suatu paksuil. Maka saya tegaskan, di sini tidak ada hak-hak yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya tuturkan. Semoga ini menginspirasi kaum muda untuk berani berbuat terhadap negara ini. Akhirnya, teriring satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.